Kalau kita mengamati transfer window di awal musim 2024-2025 di Liga Super Malaysia ini ada sesuatu yang menarik, saudara. Ada beberapa hal yang menarik. Misalnya Terengganu yang mendatangkan Rashid, Safawi Rashid dan Akhir Rashid. Kemudian ada lagi Stanforden, itu pemain dari Belanda yang mengaku keturunan Semarang, Jawa Tengah. Terus ada lagi rumor pemain Indonesia Irfan Jaya yang kabarnya akan main di salah satu klub di Malaysia. Kemudian ada lagi Noalen yang pulang kampung ke... Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita perbincangkan, kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada kepentingan politik, muatan provokasi maupun kebencian, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas transfer window, jendela transfer awal musim 2024-2025 di Liga Super Malaysia yang sudah mulai menghangat, sudah mulai menarik, dan saya rasa layak untuk kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Ada sejumlah pergerakan pemain yang menurut saya menarik untuk dicermati, menarik untuk diamati, menarik untuk dianalisis, dibahas, dan tampaknya akan menjadi pembelian transfer akan menjadi yang cukup bagus lah di musim mendatang. Misalnya si Terengganu, kemudian Selangor. Terengganu kedatangan Rashid. Kemudian ada lagi pemain dari Belanda itu yang mengaku keturunan Indonesia. Kemudian Noalen juga balik lagi ke Malaysia, main di Selangor. Terus ada lagi rumor tentang beberapa pemain Indonesia yang akan segera main di Liga Super Malaysia. Ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Liga Super Malaysia ini akan memasuki era baru, akan memasuki format baru, akan menggunakan kalender baru. Biasanya kalendernya adalah 2023, 2024, 2022, 2021, tahun kalender. Sekarang formatnya adalah season, menggunakan season. Jadi 2024, 2025, 2025, 2026 yang mengacu pada kompetisi di Asia yang sekarang juga sudah berubah format dari tahun kalender menjadi season. Dan untuk musim ini, untuk season ini akan dimulai tanggal 3 Mei 2024. Liga Super Malaysia 2024-2025. Dan kecuali dari semua musim, pesertanya akan sama. Kecuali Kelantan. Kelantan yang tidak, lisensinya tidak ada, lisensinya dicabut karena krisis keuangan. Jadi musim ini hanya akan ada 13 peserta, 13 tim yang akan ambil bagian di Liga Super Malaysia. Dan seperti kebanyakan liga di negara-negara lain, di tempat-tempat lain, baik di Eropa maupun di Asia, maupun di Wakanda, maupun di Uganda, Zimbabwe, semua itu selalu diawali dengan transfer window. Jendela transfer awal musim. Kalau di Eropa itu jendela transfer window-nya menggunakan musim panas atau musim dingin. Musim panas itu biasanya Juni, Juli, Agustus. Itu September September ya itu. Kemudian musim dinginnya itu biasanya adalah Januari. Dari 1 Januari sampai 31 Januari itu biasanya. Tetapi karena seperti di Malaysia, di Indonesia, di Thailand itu biasanya adalah di awal musim. Ketika kompetisi akan digelar awal musim berarti dibuka. Kemudian nanti di pertengahan musim, di putaran kedua, biasanya di second round itu biasanya seperti itu. Dan sekarang ini sedang dibuka jendela transfer window awal musim yang cukup menarik menurut saya, saudara-saudara.
Mulai dari juara bertahan Johor Darul Takzim, saudara-saudara. Johor Darul Takzim ini dia memulainya dengan pergantian pelatih. Pelatihnya yang Solari yang musim lalu diganti oleh Hector Bidolio. Nah, Bidolio itu adalah sebelumnya juga pernah melatih tahun 2022, musim 2022 itu dia membawa Johor Darul Takzim menjuarai Liga Super, kemudian Piala Malaysia dan Piala FA. Kemudian tahun 2023 si Hector Bidolio ini ditunjuk menjadi direktur technical director, sementara pelatihnya adalah Solari. Esteban Solari. Kemudian untuk musim ini Hector Bidolio ini dikembalikan posisinya sebagai pelatih, dan dengan kembalinya Hector Hector Bidolio sebagai pelatih ini, materi skuadnya Johor Darul Takzim ini tidak banyak berubah, saudara-saudara. Tidak akan ada banyak perubahan berarti. Mereka tetap saja, Bergson tetap masih ada di situ, kemudian Fernando Forestieri masih ada di situ, Juan Muniz itu kelihatannya juga masih ada di situ, Jordi Amat juga masih ada di situ. Yang mereka lakukan justru melepas pemain. Kebanyakan adalah meminjamkan pemain ke klub lain, meminjamkan, karena stok pemain mereka banyak sekali. Pemain Johor Darul Takzim itu banyak sekali stoknya. Jadi mereka yang tidak sanggup bersaing di situ di loan, dipinjamkan ke klub lain. Dan yang menarik menurut saya, saudara-saudara, adalah Johor Darul Takzim ini meminjamkan Safawi Rashid dan Akhyar Rashid ke Terengganu. Terengganu ini menarik, saudara-saudara. Ini menarik. Ini berarti kan Terengganu akan memiliki komposisi pemain yang kompetitif lah, dengan Akhyar Rashid dan Safawi Rashid yang akan bergabung mulai musim 2024-2025 ini. Terengganu ini layak diperhatikan secara serius, saudara-saudara. Rashid dan Safawi Rashid ini juga adalah pemain tim nasional Malaysia. Kemampuan mereka juga bagus. Mereka posisinya di winger dan striker, bisa main sebagai wing, bisa main sebagai striker, bisa main sebagai attacking midfield. Kalau si Safawi memang dia asalnya dari Terengganu kan, sebelumnya dia main di tim Terengganu waktu zamannya ada Rahmat Darmawan waktu melatih Terengganu. Si Safawi Rashid itu main di situ, kemudian sempat bergabung dengan Johor Darul Takzim dan dipinjamkan ke beberapa klub, termasuk ke Portimonense pokoknya di Portugal, sama di Ratchaburi di Thailand. Sekarang musim ini dia akan kembali dipinjamkan ke Terengganu, ke klub lama dia. Sementara Akhyar Rashid itu sebelumnya dia adalah dari Kedah Darul Aman. Dia main di Kedah Under 21, Kedah junior lah, di level junior, kemudian pindah ke Johor Darul Takzim, dan karena terlalu banyak stok, dia kembali ke Terengganu musim ini sebagai pemain pinjam. Yang menarik lagi dari Terengganu, saudara-saudara, yang menarik dari Terengganu yang saya amati adalah mereka mendatangkan pemain asal Belanda, namanya Matthew Stanforden. Matthew Stanforden ini berusia 31 tahun, posisinya adalah center back. Tinggi badan dia adalah 188 cm dan dia adalah lulusan dari Feyenoord Rotterdam, salah satu klub besar di Belanda. Kemudian sempat main di Excelsior, Dordrecht, kemudian Cambuur. Kemudian sempat main di Gorica itu kalau nggak salah di Kroasia, sempat main di Paktakor, di Tashkent, klub elit, dan sekarang dia bermain di Terengganu mulai musim ini. Dan yang menarik dari si Matthew Stanforden ini, dia adalah pemain Belanda yang punya darah Indonesia. Dia mengaku bahwa grandfather dia, kakek dia, datuk dia adalah berasal dari Semarang, Sentral Jawa Tengah. Dan kemarin sebelum dia datang ke Terengganu, dia sempat mengunjungi Semarang. Dia sempat mengunjungi kampung halaman kakek dia sempat berziarah, dia sempat menemui saudara-saudara. Dan kalau
usianya masih muda sih, saya rasa bakal dinaturalisasi nih, dikasih paspor Indonesia. Tapi kan usianya sudah 31 tahun dan stok pemain belakang Indonesia itu juga cukup banyak. Ah, ini menarik saudara-saudara, akan kita lihat nanti sejauh mana Terengganu akan bermain, berkompetisi di Liga Super Malaysia. Apakah akan bisa sukses? Apakah akan bisa mendobrak kemapanan Johor Darul Taksim atau tidak? Ah, kita lihat saja nanti. Menarik lain selain Johor Darul Taksim dan Terengganu, saudara-saudara, adalah Selangor. Selangor ini menurut saya ini agak aneh. Kenapa dia melepas Iron Del Valle? Iron Del Valle. Iron Del Valle, ya betul. Penyerang dari Kolombia. Padahal kan musim lalu Iron Del Valle ini menjadi top scorer, top goal scorer. Dia mencetak 23 gol, saudara-saudara. Menjadi penjaring gol paling banyak di Liga Super Malaysia 2023. Kenapa Selangor melepas dia dan membiarkan Iron Del Valle ini bermain? Sekarang dia bermain di Bolivia kalau nggak salah, di klub Always Ready. Klub yang selalu siap. Itu. Dan untuk menggantikan Iron Del Valle ini, saudara-saudara, Selangor mendatangkan Ronnie Fernandez. Ronnie Fernandez adalah penyerang, striker dari Chile. Dari Chile. Ya memang kalau kita lihat statistik dia cukup bagus lah. Dia pernah bermain untuk tim nasional Chile. Dia punya 5 caps. 5 caps untuk tim nasional Chile sejak tahun 2022. Usianya memang sudah agak tua sih, 33 tahun. Tetapi dia pengalamannya banyak. Dia pernah main di Universidad de Chile, Santiago Wanderers, kemudian Bolivar, klub Bolivar di Bolivia, klub elit di sana. Kemudian dia juga pernah main di Timur Tengah, di Al Faiha, sama di Al Nassr. Nah, itu Al Raid juga dia pernah main. Tetapi ya ini tetap butuh adaptasi juga, saudara. Saya heran kenapa harus Iron Del Valle tidak diperpanjang kontraknya. Kalau ya sebagai pemain yang tajam pasti dia akan minta kenaikan gaji lah. Itu sudah normal. Maksud saya kenapa tidak dipertahankan, justru mencari pemain baru. Itu yang menarik. Nah, dan yang lebih menarik lagi adalah Selangor akan kedatangan Noah Lane. Noah Lane adalah pemain keturunan, pemain Malaysia yang lahir dan besar di Finlandia. Nah, dia akan datang ke Malaysia untuk bermain di Selangor mulai musim ini. Noah Lane ini sudah sempat mendapatkan panggilan ke tim nasional Malaysia senior maupun ke tim nasional Malaysia under 23. Nah, dan ini tampaknya akan menjadi tantangan lah. Kita lihat saja nanti apakah Noah Lane akan berhasil bermain di Liga Super Malaysia dengan iklim yang tentu saja berbeda, saudara-saudara. Kalau di Finland itu, di Skandinavia itu dinginnya minta ampun. Dingin sekali. Salju turun, wah dingin lah. Tetapi kalau di Malaysia itu kan panas. Malaysia, Indonesia, Thailand itu kan panas. Nah, ini akan menjadi tantangan apakah Noah Lane akan bisa survive atau tidak. Terengganu, Selangor itu ada banyak perubahan. Ya, nggak banyak sekali sih. Pokoknya ada beberapa perubahan yang dilakukan komposisi poin. Yang menurut saya agak menarik juga untuk dibahas adalah Sabah, saudara-saudara. Sabah FC ini hampir sama dengan Johor Darul Taksim. Tidak terlalu banyak melakukan perubahan. Kalau tadi Johor Darul Taksim itu menunjuk direktur teknik dia, technical director mengembalikan posisinya Hector Bidolio sebagai pelatih. Kalau Sabah ini menurut saya ada hampir 100% itu dia mempertahankan skuad lama. Pemain-pemain lamanya itu masih bertahan, termasuk pelatihnya. Pelatihnya Ong Kim Sue tetap dipertahankan. Kemudian pemain-pemain lokal maupun pemain-pemain asing maupun pemain-pemain warisan, pemain-pemain keturunan juga tetap dipertahankan. Masih ada di situ Darren Lock. Kemudian masih ada Dominic Tan, kemudian Damian Lim, kemudian Sahadil Ramdhani juga masih ada di situ. Kemudian Temo Kastanheira juga masih ada di situ, Pak Taise masih ada di situ, Gabriel Perez masih ada di situ, Khairul Fahmi Cemat juga masih ada di situ, Stuart Wilkins juga ada di situ. Jadi Muhammad Saleh juga masih ada di situ. Jadi relatif tidak banyak berubah skuadnya dari musim sebelumnya. Tampaknya Sabah ini, Ong Kim Sue ini menganut prinsip keberlanjutan. Jadi harus dilanjutkan terus walaupun kemarin sayang sekali saudara-saudara, sayang sekali Sabah FC harus gagal di semifinal Piala AFC zona ASEAN.
Itu berarti dikalahkan dari klub dari Australia, MacArthur FC. Itu berarti musim 2024-2025 ini Sabah FC hanya fokus berkonsentrasi di kompetisi domestik Malaysia. Dia hanya akan tampil di Liga Super Malaysia, Piala FA, Piala Malaysia, tidak akan tampil di kompetisi Asia, Liga Champion Asia 2 maupun Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara. Ini akan menjadi tantangan, karena ini berarti kan dia akan fokus, konsentrasi sepenuhnya ke kompetisi domestik. Berikutnya, saudara-saudara, bagaimana dengan pemain-pemain Indonesia? Pemain-pemain Indonesia apakah akan ada yang datang ke Malaysia untuk meramaikan Liga Super 2024-2025, saudara-saudara? Rumor yang saya terima, saudara-saudara, menurut informasi yang saya terima, informan yang saya dapat, intelijen yang saya terima, akan ada beberapa pemain. Akan ada 2, 3, 4 pemain yang akan datang ke Liga Superman. Ini sudah pernah saya sampaikan di edisi sebelumnya. Mungkin 2 atau 3 edisi sebelumnya saya sudah mengatakan itu. Dan waktu itu saya belum bersedia menyebutkan nama. Tetapi yang kali ini saya sudah mendapatkan bocoran akan ada pemain yang saya sudah mendapatkan nama, saudara-saudara. Salah satu yang disebut itu, tapi ini bisa benar bisa salah, adalah Irfan Jaya. Irfan Jaya adalah pemain Bali United yang kabarnya, rumornya, isunya itu sedang didekati oleh Kedah Darul Aman. Waktu Kedah Darul Aman menghadapi Bali United di Piala AFC, kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, 2022 apa? Itu kan Irfan Jaya juga sudah ada di situ, dan ini tampaknya akan direalisasikan musim. Tetapi benar atau tidak, saya nggak tahu. Nanti itu tergantung perkembangan. Kemudian ada beberapa pemain lagi, 2 atau 3 pemain lagi yang masih belum bisa kita confirm benar atau tidak. Tetapi itu kemungkinan ada. Kenapa? Karena ketika Liga Super Malaysia akan dimulai, saudara-saudara, Liga Indonesia, Liga 1 2023-2024 itu sudah selesai. Jadi itu kemungkinan besar pemain Indonesia bisa langsung menyeberang ke Liga Super Malaysia tanpa harus menunggu Liga 1 musim 2024-2025 digelar yang jadwalnya belum tahu. Belum pasti kan, musim depan masih belum jelas. Jadi itu potensi itu secara logika itu memungkinkan oleh pemain-pemain Indonesia akan bepergian ke luar negeri, khususnya ke Malaysia ketika Liga Super Malaysia akan dimulai. Dan kalau klub-klub dari Malaysia mau, ya mulailah dari sekarang, karena ada banyak pemain-pemain Indonesia itu sekarang itu sangat berminat untuk bermain di luar negeri. Mereka sangat berminat walaupun hanya untuk main di Malaysia, di Thailand, di Korea, di Jepang, di Singapura, di Vietnam pun mereka berminat, saudara-saudara, berminat. Jadi ini sebenarnya akan menjadi kesempatan bagus untuk klub-klub Malaysia untuk mencari pemain-pemain dari Indonesia yang, kalau saran saya sih, carilah yang punya status sebagai pemain tim nasional. Pergerakan di jendela transfer, di transfer window yang masih dibuka, saudara-saudara, segala kemungkinan itu masih terjadi. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Begitu pula dengan tim yang kemungkinan akan menjuarai Liga Super Malaysia itu juga masih akan bisa berganti. Bisa berganti. Harapan saya sih berganti, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau terlalu sering Johor Darul Takzim menjadi juara itu juga tidak bagus juga buat kompetisi di Malaysia. Karena sebelum turnamen dimulai, sebelum liga dimulai sudah ketahuan. Dan begini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mengaca pada yang terjadi di Bundesliga, di Jerman, Bayern München itu yang juara, kalau nggak salah 11 musim beruntun itu, musim ini kemungkinan besar akan gagal mempertahankan gelarnya, saudara-saudara. Bayern München itu sekarang di klasemen ini tertinggal poin yang sangat jauh dari Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso. Wah, itu keren sekali. Bahkan Xabi Alonso ini ya, Bayer Leverkusen ini belum terkalahkan. Dan pada pertandingan pekan lalu, minggu lalu, saudara-saudara, Bayer Leverkusen mengalahkan Bayern München. Dan saya rasa, semoga ini bisa ditiru juga oleh klub-klub Liga Super Malaysia. Entah itu Selangor, entah itu Kedah, entah itu Terengganu, entah itu Sabah, entah itu Kuala Lumpur City FC, entah itu PDRM.
Semua. Jadi jangan biarkan Johor Darul Takzim ini terlalu lama menguasai sepak bola Malaysia. Jangan saudara-saudara, karena itu nanti Liga Malaysia akan terus-terusan menyandang status sebagai liga petani, sebagai liga yang hanya kompetitif, hanya memiliki satu tim yang juara. Itu tidak bagus untuk persaingan di Liga Super Malaysia itu sendiri. Jadi saya rasa itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi alarm, bisa menjadi sinyal, bisa menjadi motivasi bagi klub-klub di Liga Super Malaysia lainnya untuk berusaha sekuat tenaga untuk berjuang mengalahkan Johor Darul Takzim di klasemen akhir Liga Super Malaysia 2024-2025, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang transfer window awal musim Liga Super Malaysia 2024-2025 yang akan mulai digelar nanti kalau nggak salah bulan Mei akan di awal. Jadi sebelumnya kan Liga Super Malaysia maupun liga-liga lain di Malaysia itu menganut sistem tahun kalender. Tetapi mulai musim ini dia akan menggunakan format season ya, sama seperti di Eropa, sama seperti di Indonesia, sama seperti di Thailand, sama seperti di Arab Saudi, sama seperti di di banyak negara lah. Jadi menggunakan sistem season, dan sekarang ini biasanya digelar Februari, tetapi karena sekarang menggunakan season, dia akan digelar mulai bulan Mei. Dan jendela transfer window perpindahan pemain masih dibuka, masih akan terus dibuka, dan sekarang sudah mulai tampak bagus. Ada beberapa pemain asing yang datang, ada beberapa pemain lokal yang bergerak, yang berpindah dari satu klub ke klub lain, yang ada yang pergantian pelatih juga, dan saya rasa ini akan menjadi kompetisi yang cukup menarik untuk musim 2024-2023. Ada juga rumor tentang beberapa pemain Indonesia yang kabarnya akan datang ke Liga Super Malaysia mengikuti jejak Sadil Ramdhani dan Jordi Amat. Salah satu yang banyak dibicarakan adalah Irfan Jaya. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!